Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat, salam merdeka belajar. Perkenalkan, saya Mailatul Janah, guru di SD Muhammadiyah Bantul Kota, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sudah mengikuti pelatihan mandiri topik 1 Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik pertama, yaitu Merdeka Belajar, kita diharapkan 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik 1 yaitu Merdeka Belajar, kita mempelajari 5 modul. Di antaranya, modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, kita belajar 2 hal. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. 2. Memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Adapun daftar materi pada modul 1 ini diantaranya mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Agar mencapai tujuan pendidikan tersebut, pendidik itu harus mengenali kekuatan dan kemampuan diri serta peran sebagai pendidik, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, adaptif terhadap perubahan, bertutur kata lembut, menciptakan suasana belajar selamat dan bahagia. Selanjutnya, pada modul 2 tentang mendidik dan mengajar. Pada modul ini, kita mempelajari tentang mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Sekolah seringkali dipersepsikan sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif semata. Sementara, kehidupan kita tidak hanya memerlukan kecerdasan kognitif. Ada kecerdasan dan keterampilan hidup lain yang diperlukan untuk menjalani hidup. Seringkali mendidik disamaartikan dengan mengajar. Padahal mendidik berbeda dengan mengajar. Mengajar yaitu memberi pengetahuan kepada murid, sedangkan mendidik yaitu memberi pengetahuan, mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seringkali kita masih menjumpai metode pengajaran zaman kolonial Belanda yang terjadi di sekolah. Padahal, metode pengajaran zaman kolonial Belanda ini tidaklah cocok diterapkan di Indonesia. Pendidikan yang cocok di Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan yang dapat memelihara perdamaian dunia. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang memerdekakan murid. Pendidik
harus menuntun murid bertumbuh kembang secara baik dan menjadikannya manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pendidikan yang holistik, yaitu pengembangan budi pekerti berupa olah pikiran atau olah cipta, olah rasa atau menghaluskan perasaan atau karakter, menguatkan kemauan atau olah karsa, dan menyehatkan jasmani atau olahraga. Modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini, kita mempelajari tentang materi kodrat murid dan trikon. Kodrat keadaan murid dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Setiap murid unik dan harus mendapatkan tuntunan yang tepat sesuai dengan keunikannya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bersifat dinamis. Pendidik harus membekali keterampilan murid sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari dan dicegah. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita perlu mengenal asas trikon, yaitu prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Di antaranya, kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul ini, kita mempelajari materi tentang menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti atau watak murid dapat dibentuk di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keluarga menjadi tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Sebagai pendidik, kita berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidik perlu memahami hal-hal berikut ini. 1. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntun untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. 5. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Dan 6. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri. Untuk mengantarkan murid selamat dan bahagia, Ki Hajar Dewantara mencetuskan metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yang dikenal dengan sistem Among. Ada dua hal
yang menjadi dasar sistem AMONG, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan murid. Selain itu, kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan masa depan. Guru bisa menggunakan metode pembelajaran proyek yang dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah kognitif yang kompleks dan sosial emosional. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Kita mengenalnya dengan Trisentra Pendidikan. Demikian tadi pemaparan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.